Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Vina Febriana, yang ketiga ada Okto Sukmajati, yang keempat ada Ikhwa, dan yang kelima ada Eni Nurbaidi. Oke, untuk kali ini kami diberikan tugas untuk memberikan materi tentang kesimpulan dari 5 buku dari anggota-anggota saya yang temanya tentang kepemimpinan. Dan untuk nanti kita akan bedah satu persatu dari buku yang sudah dibeli dari anggota saya. Oke, untuk yang pertama dari Vina Febriana, bukunya yaitu yang berjudul Manajemen Pemimpinan, Teori dan Aplikasi, karya Irham Fahmi. Di buku ini menjelaskan tentang definisi manajemen kepemimpinan. Sebelumnya mari kita bedah satu persatu apakah itu manajemen dan apakah itu kepemimpinan. Manajemen sendiri yaitu sebuah seni ataupun ilmu tentang mengatur ataupun mengolah suatu organisasi ataupun kelompok yang dimana sesuai dengan tujuan masing-masing yang dibuat. Dan kepemimpinan yaitu sebuah kajian ilmu ataupun seni yang dimana bertujuan untuk mempengaruhi orang ataupun menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan di sini peran pemimpin juga sangat penting. Itu dari buku yang pertama dari Vina Febriana. Dan buku yang kedua dari Okto Sukmajati yang berjudul Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi, karya Profesor Dr. Haji Faisal SE MMMBA. Ini mungkin agak mirip ya, karena bukunya hampir sama, yaitu tentang definisi pemimpin, apa itu kepemimpinan, serta manajemen. Saya ambil intisarinya aja di buku ini, yaitu lebih tentang mengkaji suatu isu-isu kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Jadi ini di spesifik ke sebuah perusahaan ya, ataupun organisasi yang dimana ketika dalam sebuah perusahaan itu terdapat bidang-bidang yang tertentu. Misalkan pemimpin dalam bidang SDM, maka job desk-nya itu tentang misalkan seleksi, ataupun bisa juga tentang memberikan motivasi karyawan. Dan di sini juga ada teori-teori yang penting juga, dan juga ada kajian isu-isu tentang gender. Jadi misalkan apakah perempuan dan wanita itu dapat menjadi pemimpin, dan di sini diberikan bisa perempuan ataupun laki-laki bisa jadi pemimpin. Semuanya itu tergantung dengan kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki dari individu-individu, karena kita tahu setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, dan di situ yang membedakan cara memimpinnya dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Untuk yang ketiga dari Ikhwa, bukunya yang berjudul Leadership, Teori dan Praktek Kepemimpinan, karya Dr. Sudaryono. Nah, ini bukunya juga agak kembar juga dari dua yang tadi, tapi di sini lebih spesifik tentang prakteknya. Kalau yang sebelumnya itu tentang kajian isu di dalam perusahaan, yang sebelumnya tentang manajemennya, lah ini prakteknya juga bisa di mana saja, bisa diterapkan di perusahaan, bisa di politik, bisa di sebuah organisasi lainnya. Dan di sini mengkaji tentang unsur-unsur kepemimpinan.
bisa dikaitkan dengan berbagai unsur. Yang pertama yaitu interaksi. Interaksi di sini yaitu lebih kepada bagaimana seorang pemimpin itu dapat berinteraksi dengan anggota-anggotanya, karena setiap orang kan juga memiliki karakter yang berbeda, itu yang membedakan interaksi setiap individu kepada anggotanya. Serta juga ada unsur perilaku. Perilaku di sini seperti katanya tingkah laku kepada anggotanya, apakah memang mempunyai kemampuan ataupun tidak. Yang berikutnya unsur tentang pengaruh. Pengaruh di sini pemimpin tersebut dapat mempengaruhi anggotanya sesuai dengan tujuan ataupun visi misinya atau tidak, itu juga berkaitan. Dan juga tentang tujuan di sini, ketika seorang pemimpin apakah dapat membuat tujuan itu yang memang disetujui dari anggotanya ataupun tidak, seperti itu. Terus yang berikutnya bukunya dari Henny Nurbaiti yang berjudul 21 Hukum Kepemimpinan Sejati. Jadi lebih teori hukumnya ya, hukum dari kepemimpinan. Kalau misalkan membicarakan 21 hukum mungkin kelamaan, saya ambil intisarinya aja, yaitu ada 5 hukum kepemimpinan. Yang pertama yaitu hukum kehormatan. Hukum kehormatan bisa diartikan sebuah cara pemimpin menghormati ataupun sebaliknya anggota menghormati pemimpin. Karena setiap pemimpin juga berhak ataupun memang dapat kewenangan juga menghormati anggotanya, karena itu dapat mempengaruhi ke psikologi dari pemimpin dan juga anggotanya. Yang berikutnya hukum hubungan baik. Hukum hubungan baik bisa diartikan ke arah menjalin hubungan yang erat antara sesama pemimpin mungkin, ataupun hubungan erat dengan anggotanya, sehingga komunikasinya itu bisa terjalan dengan lancar dan sesuai visi misi dari sebuah organisasi tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, ada hukum intuisi. Hukum intuisi di sini seperti pengambilan keputusan dari seorang pemimpin yang sesuai dengan naluri ataupun insting dari orang tersebut. Karena kita tahu tidak semua orang itu dapat menjadi pemimpin, dan ketika memang orang tersebut memiliki kemampuan menjadi pemimpin, maka nalurinya pun juga berbeda-beda, instingnya pun juga berbeda-beda, apakah dia itu mampu dan apakah dia itu memang menjadikan beban atau gimana. Jadi peran intuisi ataupun naluri itu sangat penting untuk kemajuan sebuah organisasi ataupun kelompok yang dipimpinnya. Yang berikutnya, yang keempat, hukum waktu yang tepat. Hukum waktu yang tepat itu bisa diartikan seorang pemimpin dapat mengkoordinir anggotanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ambil contoh, misalkan ketika sedang rapat, apakah pemimpin tersebut itu memberikan info kepada anggotanya itu memang anggotanya nurut atau enggak. Jadi peran pemimpin juga sangat penting di segi disiplin, atau bisa juga di suatu lingkungan dapat membaca situasi yang tepat, misalkan ada peluang apa, ataupun ketika ada masalah, pemimpin tersebut dapat memecahkannya dengan cepat dan sesuai dengan kesepakatan dari anggotanya. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu hukum warisan. Hukum warisan di sini yaitu seperti faktor keturunan ya. Jadi seperti campur pemimpinan. Ketika seorang tersebut telah diberikan mandat untuk menjadi pemimpin, nah di situ juga dikaji juga sebelum dia memimpin, perusahaan tersebut memiliki persepsi ataupun image yang seperti apa. Itu juga penting,
karena mempengaruhi untuk kedepannya ketika seorang pemimpin tersebut memimpin organisasi ataupun kelompok. Itu yang dikaji di hukum 21 kepemimpinan sejati, yang saya ambil hanya 5 karena itu yang memang menurut saya penting di kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang berikutnya, buku yang terakhir dari saya sendiri buku yang saya pilih yaitu berjudul Mein Kampf, karya dari Adolf Hitler. Kita tahu sendiri siapakah Adolf Hitler. Jadi dia itu tokoh dari Perang Dunia Kedua. Di sini memang Hitler itu sangat menjadi pengaruh karena dia itu pertama dari cara kepemimpinannya menerapkan sistem yang berbeda dari para negara lawannya. Dan yang saya kagum dari Hitler ini, memang mungkin dari teman-teman beranggapan memang Hitler itu dianggap kejam ya, karena kita tahu di media-media itu memang memberitakan Hitler itu pemimpinnya kejam, sadis, dan juga menerapkan hukum diktator ya. Nah, saya memang kagum dengan kenapa seorang itu memang kejam dan memang sadis, kenapa bisa memimpin Nazi ya, kelompoknya Nazi, sehingga bisa menjajah 22 negara dalam Perang Dunia Kedua. Dan ketika Hitler itu memimpin Nazi, sebelumnya ketika Perang Dunia Pertama memang Jerman itu mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Dan yang saya kagum lagi, ketika Hitler berganti menjadi pemimpin, dengan secara tempo yang cepat ekonomi Jerman kembali seperti normal, bahkan dapat menjajah 22 negara di Eropa. Dan itu memang hal yang sangat luar biasa. Untuk emang kalau di sini menjelaskan lebih kepada fakta-faktanya Hitler ya. Hitler kan memang dikenal kejam, tetapi beliau juga dengan kejamnya itu yang bisa kita ambil lebih pada konsistensi. Jadi dia itu tidak terpengaruh dari hal apapun ataupun dari omongan orang apapun. Jadi memang sangat jadi pemimpin yang ideal. Tapi ambil saja sisi positifnya ya, dan buang negatifnya. Ambil saja teorinya kenapa bisa Hitler itu bisa memimpin Nazi sampai 15 tahun dan juga dapat menjajah 22 negara kan memang sangat penting sekali ya pemimpinannya. Itu alasan saya mengambil buku itu. Ya mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan.